orang yang ngumpulin dana untuk dikelola, dia menjanjikan return tertentu. Yang tentu returnnya akan lebih bagus dari bunga deposito ya, udah pasti karena mereka berisiko kan. Nah, biasanya investment yang mereka lakukan tuh ya di banyak aset produk gitu. Jadi bisa saham, bisa forex, bisa surat utang, bisa bentuknya baik itu plain vanilla maupun derivatif gitu. Itu ya yang dilakukan hedge fund. Nah, ini juga yang sering create dalam tanda kutip permintaan atau penawaran semu ya, karena mereka lebih demen main di derivatif karena satu dan lain hal derivatif itu akan menghemat modalnya dikit, leverage-nya besar gitu. Jadi dengan modal yang dikit, opportunity untungnya besar sekali gitu. Nah, mereka lumayan demen sekali, mereka suka sekali dengan main di derivatif, bahkan derivatif yang sifatnya eksotik yang sudah masuk kategori ke structure produk. Satu produk itu udah gabungan dari satu atau gabungan dari dua atau lebih derivatif plain vanilla gitu. Jadi mereka mainnya di situ. Nah, kompleks structure lah. Biasanya yang jago-jago itu orang-orang jago-jago di keuangan deh ini yang angkanya kuat, main angkanya kuat. Nah, ini nggak pas sih sebenarnya, ini lebih cocok buat trader nih Mas Said. kalau kalau teman-teman ini calon manajer keuangan atau CFO dari sebuah perusahaan sih kayaknya nggak ada proses ngambil posisi ya. Mungkin analisa boleh lah supaya kita kalau mau perlu beli bisa menghemat buat perusahaan, misalnya beli di level yang tepat, tidak kemahalan gitu. Ataupun kalau mau jual kita bisa jual pas di level yang cukup tinggi, tidak terlalu rendah gitu. Walaupun sebenarnya kan kalau untuk sektor real itu menjadi tidak penting gitu. Maksud saya tidak penting begini, kalau misalnya level beli atau level jual itu udah masuk dari hitung-hitungan cost dan revenue-nya perusahaan, ngapain lagi gitu repot-repot analisa gitu, misalnya kayak gitu ya, maksud saya gitu. Cuman kan kadang-kadang bukan kadang-kadang, kebanyakan nasabah sih maunya untungnya dari dua sisi, dari sisi falasnya untung, dari sisi produknya juga untung gitu. Jadi kadang-kadang mereka melakukan peran ganda ya, jadi FX trader juga jadi manajer keuangannya di perusahaan itu gitu. Ini soalnya ada manage posisi lah, ini orang untuk prop trader ya. Kalaupun bukan kan ini untuk lebih cocok untuk bank gitu. Well, ini kita bisa lewatin aja. Nah, ini contoh data yang tertera di Reuters. Di Reuters, ini ada data-data ekonomi, economic indicator, gitu. Ada banyak sekali nih GDP, US car sales, macam lah, ada banyak sekali lah. Tapi biasanya yang data-data seperti ini nggak terlalu ngaruh untuk dolar rupiah ya. Ini lebih kepada major currencies. Itu major currency itu dolar, 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 dolar yen, euro, sterling, terus apa ya, Swiss franc gitu, yang masuk ke kategori major itu yang atau G7 lah istilah marketnya itu. Nah ini yang kenapa lebih penting atau lebih impactnya lebih sensitif kepada G7 itu karena satu dan lain hal market volumenya G7 itu udah besar sekali dan oleh sebab itu makanya dia juga sensitif terhadap data gitu. Pesertanya kan karena dia seluruh dunia gitu. Kalau dolar rupiah kan terbatas di Jakarta market aja gitu. Makanya data-data seperti ini lebih kurang, impact-nya kurang lah, kecuali data-data economic indikatornya khusus Indonesia gitu. Itu agak ngaruh gitu, karena satu dan lain hal sekali lagi kalau menerjemahkan data ini yang paling berperan itu adalah ujung-ujungnya adalah sentimen, karena kita nggak bisa
Ya bisa kan langsung ngitung bahwa efek dari data yang negatif ini kira-kira akan bikin misalnya dolar jadi melemah jadi berapa, misalnya data US-nya agak jelek gitu. Itu kan nggak bisa dihitung dengan rumus kan. Maksud saya ujung-ujungnya adalah sentimen gitu ya. Ya udah, gue jual aja dolar, gue punya dolar, gue jual karena gue lihat bakalan nggak bagus prospeknya, itu jual. Nah itulah karena sentimen ujung-ujungnya tercreate supply, aksinya bersama-sama mempengaruhi yang lain yang tadinya nggak niat jual jadi ikutan jual, yang tadinya nggak punya posisi jadi mau coba-coba punya posisi ikutan jual, multiplier effect-nya jadi supply-nya jadi berlipat-lipat, sementara demand-nya kan ya kalau biasanya aksinya jadi searah gitu. Sampai pada level tertentu akan orang berpikir iya udah cukup. Tapi dasarnya iya udah cukup ini kadang-kadang nggak bisa diidentifikasi gitu. Nah makanya itu perlu bantuan yang namanya technical gitu. Jadi berdasarkan historical movement dari harganya gitu kita bisa identifikasi kalau satu tren yang mulai terbangun ataupun reverse gitu kira-kira targetnya di berapa sih gitu misalnya gitu bawahnya atau atasnya. Nah, kita pas ini. Nah, ini tipe-tipe chartnya ada line, namanya bar, candle, dan point and figure. Ini karena sentimen pasar, ini sempat naik tinggi kan sentimen pasar. Kalau begitu sadar, ternyata pengaruhnya nggak seheboh itu balik lagi gitu. Akhirnya closingnya rendah kan, gitu. Membali. Sentimen pasar biasanya gerakannya gerakan ekstrim sih kalau melihat ini kan. Bodinya kecil tapi ininya open. Kalau terang gini berarti opennya di bawah, close-nya di atas gitu. Open di bawah, close-nya di atas. Tapi kalau lihat lowest dan highest marketnya tuh dari tiang yang ini nih. Ini artinya kan gerakannya liar ya. Opennya di sini, tiba-tiba terbang ke sini, terus setelah sadar ternyata terlalu eksesif, ambil posisinya balik lagi hingga close-nya di sini. Sempat turun dulu ke sini, balik close-nya di sini. Itu sih ya, ciri khas kalau misalnya murni sentimen yang menggerakkan pasar. Ya, gerakannya ekstrim, naik turunnya juga ekstrim. Makanya biasanya kalau kejadian kayak gitu, mending kalau kita misalnya punya posisi mau jual, pas lihat harga, tiba-tiba harga spike high gitu, naik ke atas tiba-tiba, mendingan langsung jual aja dah. Kalau kita punya posisi udah long mau jual, udah jual aja di situ. Biasanya sebentar balik lagi sih. Gitu. Itu pengalaman sih begitu. Sebaliknya kalau lagi spike ke bawah gitu, terjun bebas juga gitu. Ini dibilang trading strategi boleh, sebenarnya bukan trading strategi, tapi apa ya istilahnya teknik kita cari uang dari financial market. Arbitraging, intermediary, proprietary, gapping. Arbitraging itu kita ambil kesempatan dari disparitas harga ya. Maksud saya gini, misalnya harga dolar rupiah dan GBP USD kan crossingnya tuh bisa GBP rupiah. Nah GBP rupiah secara crossing langsung di market itu ada harganya, ada sendiri harganya. Tapi GBP rupiah yang kita pakai dua currency pair itu dolar rupiah dan GBP USD itu juga ada harganya. Itu bisa jadi bid offernya GBP rupiah itu berbeda dengan kalau kita misalnya bertransaksi melalui dua currency pair. Nah, tapi biasanya yang arbitraging ini agak susah dan ini perlu waktu, perlu kecepatan kalau untuk yang saya contohkan kasus yang currency pair gitu ya, kita pecah gitu ya, kita split gitu. Yang dulu terjadi itu adalah kalau arbitraging itu terjadi antara pasar offshore dengan pasar dalam negeri. Nah, itu biasanya ada disparitas kan. Nah, kalau ini akan sangat menguntungkan bagi seseorang atau perusahaan yang punya akses di kedua market. Nah, kenapa terjadi disparitas itu biasanya karena pasarnya tidak sempurna gitu. Jadi ada keterbatasan untuk
tidak semua pihak bisa akses ke pasar. Nah, yang makanya terjadi disparitas kan. Jadi, nah disparitas itu membuka opportunity untuk arbitraging, dan biasanya arbitraging ini tidak berlaku selamanya. Gitu. Pada satu titik, pada akhirnya lubang arbitrase ini akan ketutup sendiri. Itu udah mekanisme otomatis dari market. Gitu. Ya sih gini deh, misalnya. Ada satu pihak yang punya akses ke onshore dan offshore market. Ada barang misalnya roti tawar. Di Indonesia harganya 50 misalnya. Di luar sana harganya cuma 20. Gitu. Makanya orang yang punya akses di kedua pasarnya kan mereka kan beli di sana, yang 20 mereka dia beli terus 20, dijual di sini 50, dijual terus 50. Efeknya apa? Di sana karena demand-nya tiba-tiba naik, akan kedorong naik tuh harga. Yang 20 bisa adjust ke 25, 30. Yang di sini sebaliknya. Yang 50 ini lama-lama akan turun gitu karena banyak supply gitu, supply baru gitu. Jadi 50 bisa turun ke 40, 30. Ujung-ujungnya sama, di sini 30, di sana 30. Begitu lubang arbitrasenya itu udah nggak ada lagi, si pemain baru ini yang memanfaatkan arbitrase ini akan berhenti kan. Kembali lagi ke mekanisme demand supply, existing demand supply gitu. Jadi balik lagi ke kondisi normal. Nah, kalau untuk yang gapping, disparitas harganya sebenarnya bukan karena market yang berbeda, tapi karena tenor. Gitu. Jadi kalau kita pernah belajar bahwa sebenarnya apa namanya harga dari uang itu apa sih harga dari uang? Gitu. Ya, ada yang punya ini nggak? Harga dari uang itu apa sebenarnya? Yang membedakan itu apa? Misalnya gini, saya minjem uang ke bank untuk jangka waktu 1 tahun, sama nggak kira-kira saya dikenai bunga dengan kalau saya minjem jumlah yang sama untuk 10 tahun? Sama nggak tingkat suku bunganya? Tidak, Pak. Tidak. Tinggian yang mana? Yang jumlah kecil tahunnya, Pak. Enggak, maksudnya gini. Saya pinjam uang misal 1 miliar. 1 miliar saya minta ini term loan lah ya. Jadi dia diangsur tetap gitu lah ya. Bentuknya kredit konsumtif lah. Saya pinjam 1 miliar jangka waktu 1 tahun, dengan saya pinjam 1 miliar jangka waktu 10 tahun, bunganya tinggi yang mana? Yang 1 tahun, Pak. 10 tahun. Yang setahun, Pak. Ingat ya, ini saya mau mengarahkan untuk menggambarkan bahwa ini adalah harga dari uang gitu. Balik lagi lah teori time value of money lah, apalah itu, coba masukin ke situ deh. Nggak usah secara exact masukin rumus-rumusnya, nggak usah pakai common sense aja, common sense. Masukin aja ke situ time value of money. Kalau kita present value kan 10 tahun kita tarik ke depan gitu, dengan present value yang setahun kita tarik ke depan gitu. Kira-kira nilainya gedean yang mana? 10 tahun. Nah, 10 tahun karena memang suku bunga itu adalah harga dari uang gitu. Nah, oleh karena itu yang namanya gapping itu biasanya gini, kan sudah nature-nya harga dari uang, yang panjang lebih mahal dari yang pendek. Nah, kalau ini orang-orang interbank itu biasanya melakukan gapping itu dari transaksi money market antar bank gitu. Jadi pinjam di pasar antar bank itu ada pinjam meminjam juga. Ada borrowing and lending juga di antar bank gitu. Nah, biasanya dengan memanfaatkan harga uang yang nature-nya memang begitu, kecuali ada satu extraordinary condition ya. Extraordinary condition itu misalnya ekstrimnya itu begini. Sekarang ini lagi terjadi sebenarnya kalau kita melihat benchmark aset untuk 10, 15, 20 hingga 30 tahun itu kurang lebih yield-nya sama, levelnya antara 7,3, beda-beda pun beda 0,0 something lah antara 10, 15, 20, 30 tahun nih gitu. Itu flat banget ya, flat itu ini extraordinary. Biasanya sih kan kalau suku bunga itu kalau grafiknya
grafiknya itu kan positive slope, positive slope itu naik gitu. Jadi kalau horizontal axis-nya itu adalah waktu, time, vertikalnya itu adalah suku bunga. Semakin panjang waktu, semakin tinggi suku bunga. Maka itu positive sloping kan jadinya. Nah, itu ada satu kondisi kalau orang market sih bilangnya flattish gitu, flattish. Jadi yang panjang-panjang sama dengan yang lebih pendek gitu. Itu yang istimewa lah. Nah, kembali ke sini gapping. Jadi caranya gimana? Jadi kita kasih pinjam aja ke orang panjang, dapat bunga tinggi, misalnya gitu kan, 10 tahun, kita pinjemin ke orang, misalnya 10 tahun di let's say 15% lah gitu. Kalau kita pinjam setahun gitu, atau kalau mau aman kita pinjamnya 5 tahun deh. Kayaknya kalau di 10 tahun di cover setahun resikonya terlalu gede misalnya gitu ya. Ya kita cover 5 tahun deh, 5 tahun kita dapat di 12% kan. Kan secara instan kita di depan itu udah dapat margin 3% kan. Kita pinjemin 15%, kita minjem yang 5 tahun di 12, dapat 3%. Tapi ada risiko di situ. 5 tahun yang akan datang, kalau misalnya suku bunganya stay di situ, ya oke, kita bisa cover another 5 years di 12% juga. Tapi kalau suku bunganya tiba-tiba naik, yang 5 tahun ini misalnya jadi 16%, ya kita jadi rugi yang 5 tahun terakhir, walaupun sebenarnya udah tercover dari 5 tahun yang awal kan. 5 tahun yang awalnya kita udah untung 3%. 5 tahun terakhir kita rugi 1%. Oke lah, gitu, masih untung totalnya. Nah, strategi gapping ini biasanya dikombinasikan apakah kita mau gap negatif atau gap positif. Itu tergantung view kita terhadap pergerakan suku bunga gitu. Dan view-nya biasanya view panjang sih gitu. Bukan pendek ya, setahun diadu dengan bulanan. Nah, tapi kalau di interbank sih bisa gitu. Setahun diadu dengan bulanan, bahkan setahun diadu dengan harian pun bisa gitu. Karena di interbank tersedia marketnya gitu. Untuk overnight, seminggu, 2 minggu, sebulan, sampai setahun gitu. Ada di antar bank. Nah, kalau intermediari itu sebenarnya lebih ke apa ya? Kita eksekusi kebutuhannya nasabah gitu. Misalnya eksportir mau jual, ya kita jualin ke market. Kita ambil margin yang wajar ya. Importer mau beli, kita belikan di market, ambil margin gitu aja. Jadi ini sebenarnya bisnis yang sekarang ini lebih ditekankan ke bank itu adalah flow bis istilahnya. Jadi kita melakukan aksi beli atau jual di market itu ada underlying-nya gitu. Jadi nggak ambil risiko terlalu gede gitu kan. Jadi kan langsung di depan mata nih profitnya gitu. Walaupun tidak gede, tapi kan yang kecil-kecil itu kalau volumenya gede, ujung-ujungnya juga sama dengan yang gede gitu, yang posisi gede tapi volumenya volumenya kecil tapi si marginnya gede, karena kita ambil posisi kan bisa dapat perbedaan atau marginnya gede, walaupun itu boleh dibilang itu bukan margin, namanya keuntungan profit, karena ini yang pendekatan yang terakhir yang proprietary itu taking position based on personal view gitu. Jadi bukan di latar belakangnya ada permintaan atau penawaran dari real sektor atau klien gitu. Nah, ini kalau mungkin yang sudah sering didengar atau kalau kita sempat nonton misalnya di berita ataukah dibaca koran di bagian finansial finance atau di Google kan, kalau kita cari USD IDR gitu nongol kan kursnya berapa gitu. Nah, itu sebenarnya cara market mengquote harga sebuah currency gitu atau mata uang gitu. Jadi ada dua itu yang dari dulu hingga saat ini berlaku, itu ada direct dan indirect. Bedanya apa direct dan indirect? Yang direct ini yang konstannya itu adalah mata uang asing gitu. Sebaliknya kalau yang indirect itu yang konstannya itu adalah
mata uang lokal. Jadi kenapa dia indirect? Karena mata uang lokal dinilai dalam mata uang asing gitu. Bukannya sebaliknya mata uang asing dinilai dalam mata uang lokal gitu. Kalau itu kan direct gitu. Jadi kalau yang direct itu kayak misalnya dolar rupiah, dolar sing dolar, atau dolar yen gitu. Itu direct. Jadi yang tetap itu adalah mata uang asing. Kalau dolar lawan rupiah artinya yang satu itu adalah US dolarnya, yang rupiahnya itu adalah yang variabel, yang mata uang lokalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini 1 USD 14.800 rupiah itu kalau orang nyebutnya USD IDR sama dengan 14.800. Sebaliknya kalau yang indirect itu adalah dibalik gitu, dari dolar itu menjadi yang bergerak naik turun gitu nilainya. Yang di kirinya yang konstan itu adalah mata uang lokal. Ya, seperti ini biasanya ada euro dan mata uang seperti sterling, Aussie, New Zealand dollar, lagi ya, euro, sterling, Aussie, New Zealand dollar. Ya, itu sih. Euro, Aussie, sterling, New Zealand dollar. Ya. Itu yang pakai cara indirect, quotation-nya indirect gitu. Nah, kalau ini kalau praktek di market ya, barangkali nanti pada satu saat sudah jadi manajer keuangan, kebetulan salah satu tugasnya adalah manage exchange risk dari perusahaan karena exposure-nya ada valuta asingnya gitu. Tentu akan sering berkomunikasi dengan banks, dalam hal ini dengan treasury-nya bank itu ya. Yang sering menjadi concern itu adalah kiri kanannya nih. Ini teman-teman harus lihat ini dari sisi si bank ya, sisi bank, bukan sisi kita ya. Jadi kalau kita datang ke bank, kalau saya mau jual dolar, saya misalnya klien datang ke bank, saya nanya ke bank, kurs beli dolar berapa? Gitu misalnya gitu ya. Saya mau beli dolar nih. Gitu. Kan kita nanya gitu ya seringnya klien. Nah makanya kalau jadi petugas bank kita harus confirm lagi pada saat klien nanya. Misalnya kliennya datang dia nanya gini, kurs beli dolar berapa? Kita harus balik tanya ke kliennya. Bapak mau beli yang mau jual gitu kan? Oh saya mau beli gitu. Makanya diberikan yang 15.155 atau harga over. Kalau kurs jual yang 15.145. Itu artinya klien jual ke bank. Atau kalau dari sisi bank itu kurs belinya bank, yang kanan kurs jualnya bank. Nah, biasanya kalau udah biasa bertransaksi ini, maka yang di quote karena kan panjang sekali nih kayaknya ada 5 digit ya, 15.145, 15.145 alangkah panjangnya biasanya. Orang bagian depannya kalau dalam hal ini istilah marketnya itu big figure 15.100 itu big figure namanya, itu nggak disebut lagi, jadi yang disebut cuma ujung belakangnya aja 4555 gitu. Itu yang disebutkan hanya itu gitu. Big figure-nya udah diabaikan aja, jadi orang udah tahu 4555 itu artinya harga lengkapnya itu adalah 14.100, 45, 15.100, 45, 15.100, 55 gitu. Jadi sih prakteknya seperti itu. Nah, perbedaan antara bid over ini sangat bergantung kepada ketersediaan. Jadi ketersediaan itu maksudnya ketersediaan falas yang mau dijual dan ketersediaan falas yang mau dibeli yang ada di market. Gitu. Jadi kalau semakin sedikit ketersediaannya, maka perbedaan harganya akan semakin lebar. Jadi kalau dalam realita itu beberapa kejadian yang sudah pernah terjadi, yang paling parah itu pada saat krisis 97-98. Itu perbedaannya itu bisa 1.000. Jadi kalau misalnya harga dolar rupiah itu bisa 5.000, 6.000 gitu misalnya gitu. Terus amount-nya juga menurun drastik. Jadi bisa dibayangkan kalau sebelum krisis itu ukuran kita sekali trade itu 5 juta misalnya gitu ya.
itu pada saat krisis itu ukuran sekali trade itu bisa 0,1 juta gitu atau 100.000, 250.000 gitu. Jadi drop sekali. Udah gitu perbedaan antara bid dan offer-nya juga lebar sekali. Yang tadinya misalnya sempit misalnya kalaupun beda itu paling Rp5 atau bahkan bisa lebih sempit atau selebar-lebarnya Rp10 gitu bisa loncat jadi Rp1.000 gitu. Ini sekali lagi akan tergantung dari liquidity, jumlahnya, ya tentu jumlahnya akan mempengaruhi sebenarnya jumlah itu karena efek dari liquidity, makanya jumlah kalau istilah kami regular size-nya, regular amount-nya itu drop pada saat krisis. Ini kaitannya dengan credit risk dan tentu saja akan berkaitan dengan posisi dari masing-masing bank, akan mempengaruhi spread-nya. Nah, ini yang harus ingat bahwa kalau kita minta harga itu biasanya klien itu trade date itu sama dengan settlement date. Maksudnya gini, kalau saya beli dolar sekarang, maka rekening dolar saya dikredit hari ini kan gitu ya. Rekening rupiah saya juga akan didebit hari ini juga. Gitu. Jadi itu trade date sama dengan settlement date. Gitu. Nah biasanya kalau di market itu yang lazim itu adalah spot. Gitu. Jadi settlement date-nya itu 2 hari kerja setelah trade date. Gitu. Jadi harga ini adalah harga, jadi tanpa disebut itu harga ini adalah harga untuk spot. Itu sih kalau praktek di marketnya seperti itu. Jadi kalau kita mau minta harga selain spot, maka harus di depan harus ngomong saya mau minta value today gitu. Artinya deal hari ini setelah hari ini. Itu harganya akan berbeda karena pertimbangan perbedaan swap point. Nanti di belakang akan ada swap point. Jadi akan ada perbedaan ya. Akan lebih murah lah kalau harga today, kalau untuk case dolar rupiahnya akan lebih murah beberapa rupiah lah dibanding kalau harga spot gitu. Ini yang saya bilang tadi, kalau Reuters RMDS ini kalau misalnya interbank deals gitu ya. Ini sarannya seperti ini kayak chat online lah antar bank tapi ya gitu. Beli jual gitu. Nah, ini kayak ginilah bentuk komunikasinya kalau sekarang. Ini secara instan kalau kita masukin kodenya kita langsung kontak ke bank yang kita tuju. Gitu. Nah, ini saya bilang tadi hierarki, tergantung hierarkinya, siapa yang jadi reference, siapa yang jadi non-reference. Makanya kalau dolar ketemu currency ini, NZD, Aussie, New Zealand dollar, Aussie dollar, sterling, dan euro, dia jadi non-reference kan. Jadi kotasinya menjadi indirect. Tapi kalau dolar ketemu currency yang di bawahnya, maka dia menjadi direct quotation karena dolarnya akan menjadi reference atau dolar menjadi currency yang nilainya konstan. Gitu. Ini contoh yang tadi sempat saya jelaskan di depan. Kalau misalnya ada Citibank tanya ke Bank Mandiri, berapa sih harga dolar rupiah sekarang? Bank Mandiri quote 13.300, 310. Kalau Citibank sebagai quoting bank ini bisa kita analogikan kita seperti halnya Citibank lah. Kalau kita datang ke bank kita seperti Citibank ini di sini. Gitu. Caranya ke bank berapa harga dolar rupiah gitu, 310. Kalau kita mau beli berarti ya di 310 gitu karena Bank Mandiri jualnya di 310. Kalau kita mau jual ya di 300 karena Bank Mandiri belinya di 13.300 gitu. Nah, kalau kita balik gitu, kalau Citibank mau beli dolar, dia di rate berapa dong jadinya? Di atas sudah ada penjelasannya tuh. Di bawah ini balik nih. Kalau Citibank mau beli dolar, dia di rate berapa dong? Tiga belas tiga puluh Pak. 13.300 Pak.
Citibank beli dolar ya. 310 Pak, 13.310. 310 Pak. Ya, ya. Ya kan lihat di dua koin di atasnya itu kan. Kelihatan kan Bank Mandiri bersedia menjual di 310 kan gitu kan. Ya berarti Citibank kalau beli ya di 310. Paling kalau Citibank mau jual ya di 300 karena Bank Mandiri maunya beli di 300. Sesuai kuotasinya di 300 310. Tapi dalam praktek sehari-hari sih sebenarnya kalau kita datang ke bank, kita kan sudah menyebutkan intensi kita ya, maksudnya tujuan kita ke situ tuh mau beli mau jual sih kita udah sebut biasanya gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir akan salah harga gitu. Ini kan kalau di praktek itu hanya terjadi di praktek interbank atau mungkin untuk klien-klien yang besar ya, klien yang besar. Kalau pengalaman saya itu dulu ada beberapa multinational company itu kalau datang itu minta di quote harga itu mereka maunya two way gitu. Two way itu maksudnya harga kiri dan harga kanan, harga beli dan harga jual bank gitu. Kita harus sebutkan dua gitu. Jadi karena memang kliennya ini adalah istimewa, maksudnya istimewa dia bisa jual dan bisa beli gitu. Dia flow-nya kiri kanan ada dan flow-nya besar gitu. Makanya dia kalau datang selalu minta kuotasi untuk dua two way gitu, dua side gitu, kiri atau kanan. Gitu. Nah, tidak semua klien besar seperti itu sih, karena memang ada klien yang memang nature-nya adalah pembeli gitu. Ada klien yang memang nature-nya adalah penjual gitu. Karena mungkin dia memang kegiatannya lebih banyak ekspornya gitu, lebih banyak menghasilkan dolar, sementara biaya-biaya dan lain-lainnya dalam rupiah, jadi dia lebih banyak jual. Gitu. Sebaliknya ada juga yang selalu beli. Nah, ini kita lewatin aja nih, lebih cocok buat kalau mau jadi trader. Jay, ada pertanyaan tuh. Ya. Coba bisa orangnya bisa dong bersuara sendiri tuh. Taruh di chat ya tadi ya? Ya, atau saya bacain. Oke, saya bacain. Pak, jadi trading for life itu bisa terjadi enggak? Nah. Kenapa? Jadi apa ini trading for life itu bisa terjadi tidak? Oh, ini yang kaitannya dengan itu ya. Apa namanya? Forex, Pak. Ya, banyak yang lagi trending kan gara-gara Indra Kents dan Doni Salmanan. Bisa sih, bisa trading for life bisa terjadi. Tapi kalau saya kan 25 tahun trader ya. Jadi saya benar-benar prop trader gitu, bukan trading yang mengandalkan flow klien gitu Pak. Misalnya kayak gitu. Enggak, saya benar-benar prop gitu. Nah, prop trader tuh yang ngambil posisi yang karena view. Itu saya ketolongnya kalau di bank itu kan karena kita kan interbank satu interbank, kita lihat flow, kita di interbank itu di interaksi interbank itu kita bisa ngerasakan langsung kan tensinya ini berat di kiri, berat di kanan, itu bisa rasakan langsung kalau di interbank karena kita interaksi dengan seluruh bank yang aktif di FX dalam hal ini. Nah, kalau trading for life itu memerlukan apa ya istilahnya ya? Yang pasti jam terbang, orangnya rajinnya rajin apa gitu kan? Rajinnya ngeliatin pergerakan market, karena satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah pergerakan market. Dia kan nggak punya info tentang flow gitu kan. Berbeda dengan misalnya kalau kami di interbank kan bisa ngerasain flow-nya gitu kan. Kira-kira berat kiri atau berat kanan. Kalau kita individual, apalagi tradingnya adalah trading major currencies yang lewat broker gitu, ya yang harus diyakini itu adalah brokernya benar, brokernya bukan broker yang suka makan kliennya gitu kan. Banyak ya disinyalir kan kalau kita punya posisi in the money kita mau keluar susah benar gitu, giliran kita ini tahu-tahu kena stop loss aja gitu. Apalagi kalau yang percaya dengan robot abal-abal gitu ya, itu kan banyak yang kena di situ kan. Nah, makanya yang harus diperkuat kalau orang-orang yang mau jadi trader for life gitu adalah teknikalnya gitu. Karena menurut saya orang-orang yang trader for life ini lebih banyak mainnya sebenarnya
short term ya. Jadi short term tuh bisa aja dia, kalau saya baca beberapa berita atau cerita-cerita sukses trader itu kebanyakan mereka day trading gitu biasanya main. Jadi lebih ngandelin ke technical, jadi level masuk, level keluar gitu, mainnya cepet gitu. Itu lebih ke situ gitu. Cuman itu kalau di FX ya, kalau kan trader for life itu kan sebenarnya asetnya kan ada banyak ya sekarang yang bisa dimainin secara individual, dan kita hanya bisa deposit, bahkan leverage-nya bisa sampai berapa kali ya sekarang, bisa 40 kali, 50 kali leverage-nya, atau berapa kali, saya nggak ngikutin lagi yang trader yang pakai broker untuk future gitu. Nah itu asetnya kan sekarang bukannya forex, tidak terbatas forex, maksudnya ada di situ ada kripto juga, terus ada, kalau suka main saham bisa main saham juga, walaupun di saham kita nggak bisa pakai margin ya, kita saham harus full settle kan. Tapi kan sama gitu, technical analysis ini bisa dipakai juga di semua aset kelas gitu kan. Itu sih. Dan itu banyak kok yang sukses ya, maksud saya yang sukses. Tapi saya yakin saya gini, ujung-ujungnya trader for life ini adalah mereka jualan. Jualan apa? Jualan cerita sukses mereka. Ujung-ujung mereka berhenti trading, mereka jualan cerita sukses mereka. Mereka ngediriin sekolah lah, tempat kursus lah, untuk jadi trader yang handal gitu kan. Karena tentunya walaupun mungkin kalau dihitung pakai time frame, let's say setahun, buku mereka masih biru gitu. Tapi yang jelas kan tidak setiap trade kita menang kan gitu. Kita tidak bisa memenangkan setiap battle. Yang penting kita bisa memenangkan peperangan kan gitu kan modelnya gitu kan. Jadi tidak setiap trade kita menang. Mungkin dari 10 trade mungkin 4 yang kalah, 6 yang menang, oke lah, masih positif gitu. Nah, itu sebenarnya stressful, itu stressful kan kayak gitu tuh. Hidup kayak gitu tuh penuh dengan tekanan gitu. Lebih enak tuh hidup kayak Pak Dokter Said gitu, ngajar, enak gitu. Kita memberi sesuatu yang bukannya berkurang tapi menambah terus gitu kan. Misalkan kita memberi, ngajar, ngasih ilmu gitu kan, share ilmu gitu, tapi nggak kurang ilmunya, malah makin banyak gitu. Karena pada saat kita share itu, mungkin kita diskusi dengan teman-teman yang kita share ini, kita saling berbagi, akhirnya dapat tambahan. Itulah kalau coba amati pada saat heboh-hebohnya dulu afiliator itu yang udah terbongkar ternyata afiliator gitu ya. Itu lihat aja, mereka buka kelas, jualan kelas, terus bikin buku, jualan buku, terus jualan, ujung-ujungnya jualan sinyal gitu kan istilahnya, jualan sinyal, jualan teknik gitu, jualan analisa mereka gitu. Mereka akan kasih view teknikal mereka dengan syarat lo jadi member gua, bayarannya sekian sebulan misalnya gitu. Ujung-ujungnya mereka cari duitnya dari situ, bukan trading lagi gitu. Jadi ya gimana ya, trading for life possible, tapi berat. Karena ujung-ujungnya yang trader-trader yang ngakunya jago dan punya sejarah bagus tuh ujung-ujungnya juga nggak trading. Jualannya bukan jualan. Kalau dia tetap trading, jualannya harusnya dia menjadi seperti hedge fund dong, gitu kan? Ini saya gini, kamu mau invest di saya, ikut di trading group saya atau ikut ke saya kasih return kalau deposito sekarang misalnya berapa? 4% atau 3%, misalnya gitu, saya bisa kasih Anda 10% per tahun, gitu. Atau 15% per tahun, gitu misalnya gitu. Dan mereka cari duit untuk mengcover biaya 15% per tahunnya dari mana? Dari trading, gitu. Itu bisa. Gitu. Kalau ujung-ujungnya mereka lalu berkembang, mereka lalu mendirikan yang namanya hedge fund, gitu. Itu. Jadi nyata trading for life itu ada dan mungkin, tapi ya berat. Satu dan lain hal banyak yang harus diturut. Yang utama sebenarnya trader itu adalah disiplin dan jangan pakai apa ya istilahnya. Kalau kami ini ada istilah hoping trader. Biasanya itu sudah manusiawi sih.
kalau kita punya posisi out of the money, misalnya kita punya long di 15.000, itu tahu-tahu turun gitu, kita selalu berharap kayaknya bakalan balik naik gitu. Kayak gitu. Nggak boleh gitu, kita harus disiplin. Kalau kita punya posisi, kita harus disiplin berapa kerugian yang sanggup kita tanggung dari posisi itu. Taruh stop loss di situ, kalau itu udah nyentuh harus keluar. Itu aja. Dengan begitu kita aman gitu. Kalaupun rugi tidak sampai membuat modal kita habis 100%. Gitu sih. Iya. Tapi ini kalau share segera, kalau saya pribadi, saya saya ngerasa orang yang nggak mampu kalau untuk jadi cari mata pencarian sebagai trader. Saya dulu mata pencarian saya bukan sebagai trader. Saya profesi saya trader, tapi mata pencarian saya adalah jadi karyawan bank. Saya bukan trader, saya karyawan bank. Kebetulan tugasnya adalah trading. Tapi kalau trading sendiri pakai duit pribadi, saya punya pengalaman yang ya enggak buruk sih sebenarnya sih. Sempat untung gede, tapi lalu rugi gede. Sehari sempat untung 30.000 US, tapi lalu sempat rugi 20.000. Ujung-ujungnya flat, udah berhenti akhirnya. Nggak sampai ngabisin duit sih, nggak sampai rugi. Tapi kayak saya ngerasa terlalu berat pressure-nya karena itu pakai duit pribadi dan apa namanya, saya ngerasa sih susah bener sih cari duit dari sini. Beda banget rasanya dengan waktu masih jadi karyawan bank gitu saya gitu. Itu jadi ya itu sih share kalau saya sih begitu. Mungkin ada banyak yang bisa, ya masing-masing orang memang punya talent masing-masing sih gitu. Tapi kalau saya ngerasa kalau suruh trading pakai duit sendiri mah enggak. Gitu. Ada lagi kah? Nggak berasa nih udah 8.16 ya. Ayo, ada yang lain? Boleh ngobrol apa aja ya, yang rileks-rileks aja. Silahkan. Ini ya, WMI kayaknya trading ya sehari-hari. Iya Pak, belajar coba-coba main forex Pak. Oh, pakai broker apa? Asia Pro Pak, Asia Pro berjangka. Bapak ada tips nggak Pak? Oh, udah canggih dong ini main ini teknikalnya udah canggih dong. Forex ya, jadi benar-benar itu leverage berapa? Leverage kalau satu lotnya gitu pakai lot normal, lot mini atau Kayak lot enggak micro? lah, lot yang kecil namanya belajar Pak. Kayaknya Oh, kalau leverage-nya itu tergantung pair-nya gitu deh Pak. iya sih, iya sih. Kalau setahu saya sih pair itu akan mempengaruhi bid over spread-nya ya. Iya. Kalau leverage sih harusnya standar ya setahu saya. Kecuali yang kayak main Oh abal-abal. iya, spread-nya Pak, iya. Kalau mainan leverage itu maksudnya gini, misalnya kita punya deposit, sih kalau waktu saya main dulu ya, saya deposit 10.000, itu saya pakai lot normal waktu itu, satu lot normal itu kan $100.000 ya. Itu kalau saya deposit, ya $10.000 itu saya bisa main hingga 500.000, berarti 50 kali ya, 50 kali leverage-nya. Iya. Ya 50 kali berarti leverage-nya. Karena saya bisa ngambil posisi maksimum 5 lot gitu. Jadi 500.000. Iya 50 kali berarti. Deposit 10.000 bisa buka posisi 500.000. 50 kali leverage. Itu namanya leverage gitu. Jadi modal kita 10.000 tapi posisi kita bisa 50 kali. Itu leverage-nya. 2%. Ya. Kayak gitu. Jadi itu jadi apa namanya? Deposit itu kan untuk jaminan kita loss aja gitu. Kalau kita loss kan dia auto cut kan, biasanya udah di setel auto cut gitu. Begitu capital kita habis ya langsung margin call gitu kan. Langsung gone ya Pak ya? Langsung gone, gua pernah sih gitu. Gone gitu ya, untungnya sebelum gone gitu ya sempat tarik dulu. Ya, makanya udah ngerasain lah stresnya hidup seperti itu. Jadi trader sendirian, tadinya mau
ceritanya mau trader for life gitu. Itu sempat berapa bulan ya, 6 bulan ada kali menjalani aktivitas itu. Tiap hari begadang, karena marketnya yang aktif kan Eropa Amerika ya, jadi begadang tiap hari gitu. Mainnya tuh mulai malam gitu, mulai main malam. Kalau pagi ya nggak ngapa-ngapain gitu. Ngapain buka posisi tapi nggak jelas gerakannya gitu kan. Mainnya mulai malam gitu. Dan saya lebih suka mainnya gold waktu itu. Gold itu enaknya karena kalau untung langsung gede gitu loh. Tipsnya kan gede ya gold itu. Jadi kalau untung langsung gede gitu. Langsung hitungannya 100, 200 gitu kalau punya posisi satu lot aja gitu. Kalau untungnya langsung gede gitu. Jadi enak ininya. Was ngeliatnya gitu. Itu sih dulu. Nah, yang harus hati-hati adalah itu kan broker itu punya kebebasannya, mereka mau lempar posisinya atau mau hold sendiri gitu kan. Kalau yang suka nakal itu biasanya yang suka hold sendiri itu gitu. Karena susah kita harganya nggak kena lah apalah. Nah itu kayak kalau mainan apa ya, binomo gitu. Binomo terus itu yang sebenarnya bukan trading itu, makanya waktu pertama kali Indra Kents dan Doni Salmanan nongol di acara Sultanan itu yang Indosiar ya kalau salah ya. Pas saya nonton, gila. Ini si Indra Kents ya waktu itu yang ngaku. Dia dalam sebulan dapat 30 miliar. Bayangkan, 30 miliar rupiah profit dalam sebulan. Sedangkan saya waktu kerja di bank aja, target saya dalam setahun itu ranging dari 35 miliar sampai 150 miliar. Dia sebulan dapat 30 miliar. Saya setahun itu 35 miliar dulu. Tahun 2004 target saya 35 miliar. Dan terakhir saya di bank target saya 150 miliar. Dalam setahun. Itu cuma sebulan itu. Indra Kents. Dan tradingnya cuma satu aset. Binomo. Binomo bukan aset, nggak ada aset yang ditradingin kan sebenarnya Binomo. Dia cuman nebeng main tebak-tebakan lah, pakai time frame, nebak naik atau turun. Dari harga asetnya aset lain gitu yang ditebak gitu, bukan kita kalau beli itu bukan beli aset gitu, bukan, kita beli itu beli lotrenya gitu, beli akses untuk menebak naik atau turun gitu. Jadi itu udah judi, pure judi. Itu. Pertama nggak ada aset yang kita pegang, gitu kan. Kedua dia hanya istilahnya all or nothing gitu. Jadi menang atau kalah gitu. Tidak ada yang namanya kita bisa hold posisi. Kalau mau hold posisi istilahnya apa? Kompen istilah mereka. Kompen itu kayak kita ngedabelin posisi gitu. Beli kupon, beli akses lebih banyak lagi supaya bisa nahan gitu. Memperpanjang umur. Itu sama aja apa namanya, kondisi yang buruk lebih diperburuk gitu. Itu di teori risk manajemennya trading nggak ada yang kayak gitu. Itu udah nyalahi teori. Makanya waktu pas nongol itu, dari trading 30 miliar sebulan, hebat amat. Volumenya berapa? Seingat saya waktu saya trading target setahun 35 miliar aja, volumenya dalam setahun itu bisa miliar dolar dah ini. Total volume beli jualnya. Ini dapat 30 miliar individual lagi, sebulan lagi. Waktu itu saya langsung bilang, wah ini mah pasti ada apa-apa di belakangnya, nggak tahu dia mainnya gimana, pokoknya ada apa-apa nggak benar. Ternyata ketahuan. Gitu. Dia makan duitnya klien, kalau kliennya kalah dia yang menang. Oh gitu namanya. Gitulah. Jadi apa namanya? Iya, itulah kalau saya pribadi saya nggak cocok untuk kehidupan sebagai trading, kalau mau trader for life. Kalau teman-teman ada yang cocok sih ya monggo dilanjut. Kalau saya lebih cocok kayak Pak Said lah. Ini aja sharing-sharing sana kemari gitu. Di waktu luangnya sharing-sharing gitu. Profesi tetapnya tetap karyawan.
terus jadi konsultan sono kemari gitu. Lebih enak sih. Apa namanya, pace-nya nggak kayak di fresh orang gitu. Kalau ini kan kita kayak di fresh dengan price movement gitu sih. Yang jelas beda banget sih rasanya ya. Apa namanya, kalau di trading pribadi. Tapi yang jelas saya nggak setuju itu dengan istilah ini, Bang. Tentu pernah dengar nggak? Misalnya kita long nih, harga turun. Kita bukannya unwind itu posisi, kita malah ini kita long satu lot nih, terus harga turun. Istilahnya istilah teman-teman sih, saya kan ada komunitas saya yang kayak gitu. Istilahnya mereka itu hedge katanya. Di hedge, ya pernah dengar gitu nggak? Di hedge. Iya Pak, di hedge. Itu sama sekali salah, total salahnya. Habis itu bingung Pak, antara naik turun mau lepas yang mana gitu kan ya Pak? Ya, betul, itu namanya kita mereduce resiko dengan membuka resiko yang baru. Itu bukan hedge. Prinsip hedge itu mengurangi risiko gitu. Kalau hedge itu, kalau saya makanya saya nggak pernah melakukan itu. Enggak, saya nggak pernah melakukan. Kalau misalnya saya salah buka posisi lalu gerakan berlawanan dengan posisi saya, ya saya ngakuin aja saya salah. Ya udah, saya hanya mau rugi segini, cut posisi. Mikir lagi mau ngapain gitu. Saya nggak pernah begitu. Jadi kalau misalnya buka posisi long misalnya, kalau teman-teman di hedge Pak, di hedge gimana maksudnya? Ya kalau punya long, buka posisi jual, dua-duanya open. Iya, ya itulah lo kena fee dong, kena komisi ke brokernya dong, kiri kanan dong namanya. Ya kan? Belinya kena, jualnya kena kan gitu kan. Sama jadi 4 pasang dong jadinya nanti kalau keluar kan. Keluar dari yang jual dan keluar dari yang beli. Oh, itu nyenengin broker gitu kan. Makanya saya nggak pernah begitu, dan saya nggak setuju dengan apa namanya istilah hedge gitu. Tapi saya nggak pernah protes sih, nggak pernah meluruskan istilah mereka. Ya udahlah, mereka kan beda ya, beda komunitas. Maksudnya saya trader yang benar-benar saya trader yang trading di lembaga resmi gitu. Mereka trader individual trading gitu, trading individual gitu, yang memang istilahnya di trading yang future ini berbeda dengan di interbank ya. Kita misalnya ada open buy, open sell, apalagi ini awal-awal dulu saya belajar lagi itu istilah-istilah itu karena sama sekali berbeda. Itu open buy, open sell, terus apa lagi ya? Pak, pada waktu itu berarti Bapak sebagai itu ya kayak apa fund manager gitu ya Pak ya? Enggak sih, enggak. Saya pakai duit sendiri sih. Saya pakai duit sendiri. Saya pakai duit sendiri. Waktu itu saya sebenarnya udah lama ya ngikutin kayak ginian. Saya on off lah. Awalnya itu tahun 2000-an, 2000-an awal hingga pertengahan. 2000-an itu saya trading tuh. Tapi dulu belum pakai sekarang. Sekarang kan pakai aplikasi ya, MetaTrader ya, MetaTrader MT, ada MT4, MT5 gitu ya. Dulu itu kita masih sistemnya pakai telepon gitu. Jadi kita telepon nih ke brokernya nih, istilahnya DQ gitu. Misalnya kalau saya mau nanya harga dolar yen itu, yen DQ gitu. Mereka quoting. Saya tinggal mine yours gitu misalnya gitu. Misalnya gitu, mine yours satu lot artinya gitu ya. Nah, saya dulu pakai gitu. Nah, terus saking lamanya itu saya berhubungan dengan si broker sampai akhirnya saya dikasih fasilitas tuh, saya no deposit, jadi deposit free. Jadi sistemnya cuman setiap Jumat settle gitu. Rugi untung Jumat. Kalau rugi saya bayar, kalau untung saya dikirimin duit gitu ke rekening saya gitu. Jadi setiap Jumat gitu settle. Nah, terus karena saya bisa ngajak teman-teman yang lain ikutan trading di situ gitu, saya jadi kayak apa ya, dalam tanda kutip kayak afiliator gitu. Tapi ini mah afiliatornya bukan makan duit temen ya, bukan. Saya hanya mendatangkan klien itu trading sendiri.
atas kemauan mereka sendiri, trading sendiri, dan saya tidak untung dari kerugian mereka, bukan. Saya dihitung dari lot mereka. Gitu. Misalnya lot mereka sebulan, misalnya tradingnya 1000 lot, misalnya 1000 lot, satu lotnya misalnya fee-nya $40 misalnya gitu. Ya kali aja kali 1000, 40.000 misalnya kayak gitu ya. Ini saya gede-gedein sih. Sebenarnya nggak segede itu sih. Ya, jadi saya sharing nih sama si broker yang di situ gitu. Saya dapat sekian persen gitu dari klien ABC yang udah diidentifikasi saya yang bawa ke situ gitu. Makanya saya itu tuh teman-teman tuh pada tertariknya kan saya tawarkan gitu. Ini deposit free loh, nggak perlu deposit atas percaya sama percaya. Makanya harus orang yang kenal yang bawa, bilang gitu. Tapi deposit free, jadi kita nggak perlu taruh uang di situ. Free tambah deposit. Jadi pada minat tuh. Nah ada trader yang stylenya itu scalper gitu. Trader scalper itu kan in outnya sering ya, in out, satu pip 2 pip out, in lagi 1 pip 2 pip out. Jadi secara volume dia gede gitu. Jadi charge ke pendapatan ke brokernya jadi gede kan gitu kan. Itu mah seneng buat broker kalau ada scalper gitu. In out gitu terus kan ya. Kalau jadi brokernya pun juga dia nggak perlu repot-repot untuk ini apa namanya cover ke market gitu misalnya kayak gitu ya, dia bisa maintain posisi sendiri aja gitu untuk mengcover in-outnya klien ini. Itu sih. Akhirnya ujung-ujungnya ini seperti cerita saya tadi, ujung-ujungnya trader kita akan berhenti kalau dia dapat sumber lain yang lebih pasti dan risk free gitu kan. Saya juga berhenti waktu itu jadinya. Berhenti karena saya mikir, wah, saya dapat dari fee aja waktu itu lebih gede dari gaji saya sebagai karyawan, udah lebih gede dari gaji saya sebagai karyawan. Jadi saya berhenti trading, nggak trading lagi, andelin itu aja, bagi-bagi, dapat apa namanya, sharing broker fee lah istilahnya gitu. Itu. Nah itulah bedanya dengan kalau yang case-nya binomo gitu. Kalau binomo itu kan satu dan lain hal. Emang benar sih, ini marketnya emang OTC, semua juga FX market itu OTC, tapi yang jelas kan OTC-nya tidak dimanipulate gitu, tidak dimanipulate oleh si platform gitu. Jadi modalnya gini, yang saya bilang tadi kan Reuters dan Bloomberg itu adalah penyedia trading system, di samping dia penyedia news ya, news feed. Di samping newsfeed dia itu newsnya itu isinya bisa harga, bisa news, any news, olahraga, politik, apapun itu. Nah, khusus yang harga itu kontributornya adalah bank yang punya akses ke Bloomberg dan Reuters. Jadi misalnya gini, ada bank A, B, C, D sampai Z1000, misalnya, kan ada ribuan bank ya. Nah, itu masing-masing punya page contributor namanya untuk memasukkan harga gitu. Dari situlah harga terbentuk, harga market terbentuk gitu. Jadi tidak bisa dimanipulasi gitu. Kalau kita nontonnya ke situ kan, ngelinknya ke situ gitu. Nah, masalahnya binomo itu diduga menurut korban-korbannya yang sudah meneliti, karena harga di satu klien dengan klien yang lain di binomo yang berbeda, harganya berbeda. Itu artinya ada manipulasi di logic program aplikasi binomonya. Itu yang dicurigai. Makanya pada saat demo account, kenapa keuntungnya gampang banget? Pada saat real account rugi mulu, nggak untung-untung gitu kan. Itu sih makanya jadi perkara. Nah, bedanya yang ini si afiliator ini dia memang benar korban-korban ini atas kemauan mereka sendiri gitu untuk melakukan transaksi di situ. Cuman masalahnya lo ditipu nggak sama si aplikasi ini? Lo ditipu nggak sama si afiliator nih? Afiliator lo cerita nggak bahwa dia dapat keuntungan dari kerugian lo gitu? Enggak ngomong gitu kan gitu. Itu yang makanya masuk unsur penipuan. Nah, kalau waktu saya dulu, saya nggak ngambil keuntungan dari kerugiannya teman. Temannya juga untung, saya senang. Teman rugi, saya juga oke-oke aja. Gitu. Karena, karena bukan dari untung ruginya mereka, tapi dari volume mereka saya dapat gitu. Gitu sih.
Nah, ini cross rate, well, apa nih? Ini yang saya bilang tadi, kalau harga yang tersedia